PDI Perjuangan diyakini akan jadi musuh bersama partai politik kelas atas dan menengah setelah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau baca pres. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam menilai parpol kelas atas dan menengah tidak ingin berada di bawah Ganjar atau hanya mendapatkan posisi baca wapres. Saya lihat baik Prabowo, Erlangga, bahkan Caimin bukan sosok yang tidak bisa menyaingi sosok Ganjar, pungkas Saiful. Ya, pertama tentu selamat karena PDIP sudah memutuskan. Kalau Golkar sudah diputuskan dalam Munas yang lalu. Ya, jadi ini hanya menjadi bagian daripada masing-masing partai politik. Pak Erlangga kemarin kan Pak Erlangga kan sempat ketemu Pak Prabowo, terus kemudian di KIB dari P3 dan PAN juga sempat muncul ada nama Pak Ganjar. Nah, ini ke depan menarik melihat kemana seorang Erlangga Hartarto, akan lebih kemana nih Pak? Ya, pertama kita sekarang dalam suasana lebaran dulu. Mari kita berlebaran dulu, saling memaafkan. Habis itu baru kita membangun politik lagi. Kedepannya koalisi besar gimana nih Pak? Nama Kedepannya tentu kita akan bahas dengan Ketua Umum. Ya. Erlangga selanjutnya KIB bagaimana Pak? KIB terus komunikasi lancar, alhamdulillah. Pengaruh dengan pencapresan Ganjar itu? Ya, itu kan masing-masing partai punya pencapresan sendiri-sendiri. Biasa-biasa saja. Ya. Jadi siapapun yang menang di antara mereka berdua itu akan tidak meredakan, tidak menjadikan persatuan dan kedamaian, tapi akan potensial untuk permusuhan. Jadi karena kalau saya ketemu Anies itu tambah musuhnya, ya tak? tambah kadar permusuhannya akan tambah. Jadi saya nggak mau nambah orang ribut. Ada temuan menarik pemirsa tadi dari hasil survei menunjukkan bahwa ternyata kalau Prabowo bersanding dengan Ganjar Pranowo, suaranya ini paling tinggi. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhanuddin, sebetulnya mungkin bisa dijelaskan tidak, dari dua nama ini, Ganjar dan juga Prabowo, yang mana yang lebih memberikan porsi terbesar untuk menyumbang suara akhirnya mereka bisa paling unggul dari hasil survei? Sebenarnya kalau dilihat dari perolehan secara personal, itu keduanya imbang dalam survei terakhir kami. Jadi bedanya di bawah 1%. Pak Prabowo unggul tipis, tapi hanya unggul 0,8% di atas Ganjar. Secara statistik tidak signifikan. Bahkan dalam simulasi 7 nama capres, Ganjar unggul tipis dibanding Pak Prabowo. Unggulnya cuma 0,2, sama-sama 27%. Jadi sebenarnya tidak jelas siapa yang menyumbang suara, apakah Pak Prabowo atau Ganjar yang lebih besar dalam simulasi dua capres tadi. Tetapi yang bisa saya simpulkan adalah dua nama ini saling melengkapi secara elektoral. Ganjar masih lemah di Sumatera, Pak Prabowo kuat di Sumatera. Sebaliknya Pak Prabowo lemah di Jawa Tengah, Ganjar sangat kuat di Jawa Tengah. Nah, itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas Prabowo Ganjar itu lebih bisa menjual ketimbang Prabowo menggandeng Anies Baswedan. Cuma masalahnya kan dua nama ini, Ganjar atau Anies, masih punya peluang bahkan untuk mengalahkan Pak Prabowo. Nah, apakah mereka bersedia menjadi wapresnya Pak Prabowo, itu soal lain di luar dari simulasi elektabilitas yang kita. Menarik tadi apa yang disampaikan Mas Burhanuddin, makanya dengan top 3 tadi yang sebetulnya tidak cukup kuat. Nah, ini tinggal cawapresnya yang menentukan. Sepertinya Bung Kodir ingin mengamati, tapi tunggu dulu, kita sudah bergabung dan sudah bersama Mas Adi Pres. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Oke, Mas Adi, komentarnya Mas Adi, pengumuman dari Ibu Megawati akhirnya pecah telur ini ya, capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Silakan Mas Adi. Ya, saya kira ini adalah momen di mana begitu banyak ditunggu oleh publik sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu. Karena kongsi dan poros yang lain kan secara definitif sudah mengumumkan siapa jagoan capres yang akan mereka usung. Yang paling utama mengumumkan kandidat capres itu adalah poros perubahan, mengusung Anies Baswedan yang diusung oleh 3 partai politik, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tidak lama setelah itu, Gerindra dan PKB mengumumkan Prabowo Subianto dengan satu deklarasi dan piagam bersama yang mereka buat ya, bahwa Prabowo yang akan mereka usung di Pilpres 2024. Nah, praksis setelah itu publik bertanya-tanya, kira-kira kapan PDIP mengumumkan kandidat dan jagoan mereka yang akan mereka usung? Karena di PDIP kan masih ada simpang siur dan tarik menarik, apakah
Ganjar Pranowo atau Puan Maharani yang dinilai akan mendapatkan tiket pencapresan. Hari ini ketika diumumkan secara resmi di Bogor di batu tulis, nama Ganjar Pranowo muncul yang secara definitif diumumkan sebagai kandidat capres oleh Megawati yang akan bertanding di 2024. Praksis setelah itu tentu kalau kita melihat anatomi dan kontur politik menuju 2024 ya ada 3 poros. Poros perubahan, poros Gerindra dan PKB, dan ada poros dari calon yang dimunculkan oleh PDIP Ganjar Pranowo. Tinggal bagaimana partai politik yang belum menentukan sikap hari ini tentu akan melakukan manuver-manuver politik, kira-kira kemana pergerakan politik mereka yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena PDIP, karena Prabowo Subianto, karena Anies Baswedan tentunya sedang memulai gerakan politik yang lain untuk menambah kekuatan politik mereka, merangkul begitu banyak partai politik sebagai bagian dari kongsi politik yang tentu saja diharapkan akan memperkuat barisan politik mereka nantinya di 2024, Mas. Jadi itu poin saya yang pertama. Yang kedua, yang paling penting, politik itu kan soal bagaimana menciptakan momentum ya. Saya melihat kenapa diumumkan hari ini misalnya di bulan yang relatif cukup spesial, tidak seperti spekulasi yang belakangan ini seringkali muncul bahwa capres PDIP misalnya akan diumumkan setelah Lebaran, karena faktornya adalah ya ini adalah hari yang baik, hari Jumat gitu, di bulan Ramadan pula, di mana bulan ini dan hari ini ditengarai sebagai bulan yang penuh barokah gitu. Mungkin PDIP juga berpikir dalam konteks itu bahwa di hari dan di bulan yang cukup luar biasa ini, di mana besok akan dilaksanakan Idul Fitri oleh mayoritas umat Islam, di mana ada tradisi mudik, ada tradisi anjang sana ketemu keluarga besar, bahwa menu yang akan dihadapi oleh seluruh umat Islam di Indonesia bukan lagi hanya opor ayam, tapi menu politik misalnya salah satu yang diumumkan oleh PDIP hari ini tentang capres yang akan maju. Tapi bagi saya yang paling rasional untuk dijelaskan adalah faktor yang ketiga. Jangan-jangan kenapa PDIP mengumumkan hari ini di bulan Ramadan tidak setelah Lebaran kandidat capresnya, mungkin karena ini efek dari efek negatif yang ditimbulkan karena misalnya PDIP dan statement Ganjar Pranowo yang beberapa hari yang lalu terbukti cukup mengganggu elektabilitas mereka. Jadi ini bagian dari untuk rebounds, ini bagian untuk bouncing bagi PDIP dan Ganjar supaya elektabilitas mereka itu tidak terganggu dari sikap politik mereka yang menolak timnas Israel yang berujung pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah timnas U20 itu, Mas. Jadi bagi saya ini 3 variabel yang kemudian bisa kita jelaskan terkait dengan deklarasi pencapresan yang diumumkan secara resmi, secara definitif yang dilakukan oleh PDIP hari ini. Ya, kan? Tapi ini menarik, Mas. Pasti ada alasan kenapa dalam simulasi ini menggandingkan nama Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Kalau secara nyatanya dalam dunia realnya, apakah mungkin mereka bisa bersanding? Apa mungkin faktor-faktornya? Nah, ini pertanyaan menarik dari Tisa. Secara matematika politik maupun secara instinktif itu masih mungkin. Karena kan Gerindra dengan PDI Perjuangan, partainya Ganjar Pranowo itu kan dekat sekali. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Gerindra dan PDI Perjuangan sampai pada kesimpulan mengusung cawapres Ganjar itu secara politis tentu sangat berkaitan dengan posisi Mbak Puan. Ya. Nah, apakah Mbak Puan tidak dapat tempat dalam posisi seperti ini? Kalau misalnya Ganjar diusung oleh PDI Perjuangan, meskipun dari sisi koalisi kedua partai hubungan atau chemistry-nya dekat, tetapi kan masih sangat terbuka kemungkinan lain di luar dari Prabowo Ganjar yang ada dalam simulasi survei. Kita juga mengetes Prabowo Puan misalnya, atau Prabowo Anies misalnya. Tetapi dalam simulasi itu kan kita harus lihat seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Dari sisi PDIP dan Gerindra ada kemungkinan koalisi, tetapi siapa nama yang diusung? Bisa Mbak Puan, bisa Ganjar sebagai nomor 2, bisa Ganjar sebagai nomor 1, atau bahkan Mbak Puan, karena bagaimanapun Mbak Puan lebih dekat dengan pemegang remote control partai ketimbang Ganjar. Oke, Mas Burhan, selain soal nama Prabowo dan juga Ganjar kalau bersanding angkanya bombastis hasil surveinya, apalagi temuan menarik dari survei terakhir ini, Mas? Nah, yang menarik adalah nama Ganjar mulai merangsek ke depan. Jadi bahkan dalam simulasi 7 nama capres, Ganjar sudah unggul tipis dibanding Pak Prabowo. Nah, kita melakukan analisis efek popularitas
Jadi kalau kita survei pertanyaan 3 nama capres, simulasi 3 nama capres, itu kan ditanyakan kepada semua responden. Padahal tingkat kedikenalan 3 nama ini kan berbeda-beda. Misalnya Pak Prabowo udah dikenal 98%, Anies Baswedan sudah dikenal 83%, Ganjar baru dikenal 65%. Nah, orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Tetapi kita juga punya analisis dengan mengisolasi responden yang kenal 3 nama. Kenal Pak Prabowo, kenal Mas Anies, kenal Pak Ganjar. Nah itu ternyata kalau ditanyakan pada responden yang kenal ketiga nama ini, itu elektabilitas Ganjar 45%, nomor 1. Nomor 2-nya Anies Baswedan, 27%. Pak Prabowo justru paling belakang dibanding Ganjar maupun Anies kalau ditanyakan pada responden yang kenal ketiga nama. Artinya apa, Bisa? Artinya elektabilitas Pak Prabowo ini betul-betul berisiko karena hanya mengandalkan pada mereka yang kenal Pak Prabowo. Jangan lupa Pak Prabowo udah 2 kali maju.